Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saudara-saudara, teman-temanku semua, sahabat peci miring dimanapun berada? Selalu harapan saya sehat selalu, bahagia selalu, dan masih di awal tahun 2023 ini moga-moga punya semangat pantang menyerah, walaupun konon ada berita, ada isu, ada perkiraan tahun 2023 ini bakal terjadi krisis moneter. Itu hanya berlaku bagi orang-orang punya money, punya uang. Jadi kalau akan ada krisis keuangan, menurut saya hanya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai uang. Kalau yang tidak mempunyai uang, namanya bukan lagi krisis keuangan, tapi krisis keuangan banget. Setuju kan saudara-saudara? Ya udah, kalau nggak setuju, namanya usul. Baiklah, masih selalu menarik soal Capres 2024. Capres 2024 yang paling menonjol dan elektabilitasnya tinggi menurut survei, entah itu survei bayaran atau itu survei beneran, ada dua nama yang menggelitik saya. Yang satu Pak Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan, atau dibalik, karena ini dua nama ini kalau disebut masing-masing pendukungnya langsung sewot itu. Yang satu Anies Baswedan, yang dua Ganjar Pranowo. Yang saya masalahkan bukan soal nama, karena saya pernah membahas soal Ganjar Pranowo karena di situ mengandung huruf G. Saya juga pernah membahas Anies Baswedan. Konon sebagian orang masih percaya dengan Hono Coroko, nama-nama presiden diakhiri dengan huruf O. Nah, saya menyebutkan ternyata banyak orang yang belum tahu nama Anies Baswedan. Sebuah debat di warung kopi, ada orang yang ngeyel bahwa Anies Baswedan huruf terakhirnya itu N, Baswedan. Tetapi saya bantah, huruf terakhir dari Anies Baswedan itu adalah O juga. Mau tahu? Ya, kalau Ganjar Pranowo udah bener, Ganjar Pranowo. Kalau Anies Baswedan, Anies Baswedan toh. Ya, itu sudah beberapa kali saya bahas juga. Jadi dua nama ini ternyata sama-sama dari UGM, geng UGM. Nah, hari ini dua periode kita dipimpin oleh alumni UGM juga, Insinyur Joko Widodo. Nah, saya jadi tergelitik, terpikir, emang nggak ada alumni universitas lain yang layak jadi presiden? Misalnya Ridwan Kamil, misalnya Rocky Gerung, misalnya Fahri Hamzah, misalnya kampus-kampus yang lain lah. Tetapi yang nggak tahu juga ini kenapa yang muncul dan rame dan selalu membuat perhatian, yaitu nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dua nama ini selalu menjadi ya
masing-masing pendukungnya memang militan semua. Nah, saya tergelitik ini karena dari sisi UGM-nya, dari sisi alumni UGM juga. Tetapi ini ini bertentangan dengan teori yang selama ini saya kembangkan, bahwa presiden di Indonesia itu sebenarnya hanya gantian saja, etikanya gantian saja, atau enaknya gantian saja. Contoh, dari seorang Insinyur Soekarno, kan katakanlah seorang alumni dari sebuah perguruan tinggi, kemudian diganti oleh Jenderal Soeharto, militer. Jadi dari sipil militer, itu yang saya sebut gantian, namanya teori gantian saja. Setelah Jenderal Soeharto kembali lagi ke sipil, yaitu B.J. Habibie, walaupun hanya sebentar dan itu pun masa transisi. Setelah B.J. Habibie diganti oleh berikutnya, siapa namanya malah lupa. Intinya presiden itu gantian saja, kalau sipil, militer, birokrat, pengusaha, kiai. Kalau dari segi gender, perempuan ganti ke laki-laki, jadi gantian aja. Jadi kalau hari ini sudah 2 periode dan itu Pak Jokowi kayak sebutlah pengusaha ya, sipil ya. Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono militer. Jadi logikanya, kalau mengikuti teori saya, yaitu presiden atau pemimpin itu hanya gantian saja, mestinya setelah SBY kemudian Joko Widodo, SBY militer, Joko Widodo sipil plus pengusaha, kemungkinan lagi itu harusnya, logika saya, harusnya bukan sipil, harusnya militer lagi. Nah, kalau militer lagi barangkali memang Prabowo. Tetapi ini saya tidak tahu kenapa yang muncul sipil lagi, dan itu pun UGM lagi, alumni Universitas Gadjah Mada lagi, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ini agak anomali, agak bertentangan dengan logika berpikir yang selama ini saya kembangkan, dan alhamdulillah dalam menulis buku, dalam memprediksi, alhamdulillah benar gitu. Nah, nggak tahu juga kalau yang hari ini nih, tapi rasa-rasanya tidak elok, tidak nyaman, tidak enak jika presiden berikutnya ini berasal dari UGM lagi. Jadi ibaratnya gini, kalau kemarin sudah UGM dengan teori gantian, ya mestinya mungkin ITB, Unpad, UIN, atau apalah gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi sedikit mengganjal dari teori yang saya coba, bahasa Jawanya itu teori niteni, mencirikan. Nah, jadi gitu sobat-sobat. Nah, analisa saya ini apakah benar apa tidak, wallahu alam. Tapi saya sudah menulis 4 buku, yang keempat-empatnya salah satunya mencoba memprediksi siapa yang pantas untuk presiden berikutnya. Nah, memang hari ini saya menulis sebuah buku dan sudah jadi, alhamdulillah. Memang menyalahi aturan yang saya buat sendiri juga, yaitu judulnya Wawancara Imajiner dengan Presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Ya, ini juga menyalahi teori saya sendiri. Lucu ya, bikin teori tapi dilanggar sendiri. Ya, tapi menurut saya ini jahat banget ya, geng UGM ini. Kenapa jahat banget? Syahwat berkuasanya ternyata luar biasa, belum surut. Nah,
jika benar setelah Jokowi ini geng UGM lagi, yaitu Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, ya saya kira itu istilah anak-anak sekarang, istilah anak-anak milenial, jangan banget deh geng UGM ini, nggak tahu diri, nggak mau berbagi. UGM lagi, UGM lagi, alumni Gajah Mada lagi, alumni Gajah Mada lagi. Jangan, jahat banget sih geng UGM. Saya Peci Miring Ahmad Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.